Ya. Kalau Sudirman enggak. Perang aja udah. Perang aja gitu. Oh gitu. Nah terus gini Be, yang memerintahkan Pak Dirman ini siapa Be? Dirinya sendiri, dia Panglima Besar. Bukan presiden? Enggak dong, dirinya sendiri. Wah, presiden nggak nyuruh pergi ke hutan. Oh bisa begitu Be? Iyalah, presiden kan malahan pindah, memerintahkan ibu kota pindah dari Jakarta ke apa namanya ke Yogyakarta. Ya bukan ke Penajam, Kalimantan Timur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Nah, sebelum kita mulai diskusi dengan Babe Ridwan Saidi, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di channel Macan Idealis. Jadi semua informasi dan semua video-video konten terbaru dari Macan Idealis lo jadi yang pertama ngedengerinnya. Nah, gue kali ini mau diskusi dengan Babe Ridwan Saidi mengenai sejarahnya Jenderal Besar Be, Jenderal Besar Sudirman. Nah ini banyak sekali Be, pandangan-pandangan tentang Jenderal Besar Sudirman ini. Menarik kisahnya sepertinya Be ya. Di umur muda beliau sudah menjadi seorang jenderal kan Be ya. Nah Be, tolong ceritain dong Be ke kita Be, apa sih ceritanya Jenderal Sudirman ini yang menarik Be, yang perlu teman-teman ketahui Be? Panglima Besar Sudirman ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman itu sebelum Revolusi Kemerdekaan beliau adalah aktivis Muhammadiyah. Oh, aktivis Muhammadiyah nih Be? Muhammadiyah. Oh, oke, belum jadi tentara nih Be? Belum. Oke, ya. Jadi Jenderal Sudirman kerap menghadiri pertemuan-pertemuan Muhammadiyah. Oke. Pada suatu saat ada pertemuan Muhammadiyah di mana para peserta tidur bertumpuk-tumpuk. Tempatnya kurangkan itu zaman. Beliau akrab dengan Mr. Kasman Singodimejo. Mr. Kasman? Mr. Kasman. Oke. Mr. Kasman Singodimejo itu kemudian hari ketua Mahkamah Agung yang pertama. Ya kan? Oke. Jadi ketika masing-masing lelap, Pak Kasman terbangun. Di dada dia ada kaki Jenderal Sudirman. Ini maksudnya kaki gimana Be? Tidur? Jadi kan itu tidur malang melintang itu waktu kan. Jadi posisi tidur udah kagak jelas. Itu zaman kan. Kakinya udah taruh di dada deh itu ya. Kaki Jenderal Sudirman tahu-tahu nemplok di dadanya Mr. Kasman. Iya, kan? Iya. Marahnya tuh? Enggak. Dia nggak marah. Ini kaki Jenderal Sudirman dia marah. Kata Pak Kasman, "Saudara, tolonglah, ini fan dada saya." Sampai dia dorong kaki Jenderal Sudirman. Tapi kan itu belum jadi jenderal, Bel. Belum. Belum Kemudian jadi kan masing-masing karier, Mr. Kasman sudah Mr. Indrechten ya. Dia sebagai sarjana hukum lah, mengembangkan karier dia di bidang hukum. Pak Dirman mengembangkan karier dia di bidang ketentaraan. Sehingga setelah Jenderal Urip kan, Sumodi Harjo kan beliau menjadi Panglima Besar. Ini sahabat berdua ini, satu main di tentara, satu mainnya di bidang hukum. Satu jadi ketua Mahkamah Agung, jadi Jenderal Besar. Betul. Itu dua bapak-bapak kita ini. Nah, Jenderal Sudirman itu yang paling mengesankan, beliau nggak mau sama sekali menerima perundingan dengan Belanda kan. Oh, beliau ini anti runding nih, anti lobby, anti perang aja pokoknya. Pokoknya gerilya. Kalau kita dalam posisi terdesak ya kita gerilya. Kenapa kita mesti tawar-menawar dalam perkara kemerdekaan? Oh, nggak ada tawar-menawar? Nggak ada, apalagi kan keputusan Linggarjati itu, konferensi Linggarjati itu cukup menusuk perasaan ya pada bulan November 46 itu, di mana negara Indonesia yang diakui cuma Jawa dan Sumatera. Para pejuang nggak mau terima. Disitulah ada blok perundingan, ada blok gerilya. Oh, blok gerilya itu yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
Wow. Jadi yang sangat mengharukan kan Jenderal Sudirman memimpin gerilya walaupun beliau dalam keadaan sakit, ya kan, dipikul-pikul ke sana kemari, tetap dia memberikan perintah-perintah di daerah Jawa Tengah itu kan, memimpin pergerakan gerilya itu. Tapi kan gini Be, Jenderal Sudirman ini kan umurnya waktu jadi jenderal umur 20-an besar ya Be ya? 29 gitu Be ya? Ini kok bisa jadi jenderal Be? Kepemimpinannya sehingga promosi terus. Emang gimana cara dulu perekrutan orang bisa menaik pangkat kayak gitu Be? Ya itu waktu zaman revolusi kan banyak orang mendapat pangkat ya kan, seperti orang jadi kapten. Tiba-tiba jadi kapten gitu ya? Oke lo jadi kapten gitu ya? Oke lo jadi kolonel gitu Be? Seperti itu. Lalu pada tahun 50 ada rasionalisasi dari TBC Matupang. Waktu TBC Matupang KSAP. Jadi disesuaikan, lalu harus ikut pendidikan, kira-kira gitulah. Oke, baru mulai ikut pendidikan, bisa ngikuti jabatannya. Iya. Gitu ya. Tapi zaman revolusi kan nggak bisa kita melakukan itu. Jadi kita lihat kapasitasnya aja. Memang Pak Dirman itu disegani. Oke. Ya kan? Waktu siapa pemimpin kita di bidang militer setelah Jenderal Urip nggak ada, ya orang mengangkat Jenderal Sudirman. Oh, jadi penerusnya Jenderal Urip lah, inilah Jenderal Sudirman, iya. Nah, yang menentukan misalnya gini Be. Oke, lo kolonel, lo jenderal, ini siapa dulu Be? Ya kan ada komunitas masing-masing di mana-mana kan. Seperti Imam Syafi'i itu yang di Senen kita cerita dalam video lain, beliau kan mayor ya. Lalu dalam rasionalisasi turun jadi kapten kan gitu. Oh, turun ada juga Be. Iya. Atau sekolah, ada Betawi juga, Letjen Sanif ya. Dia sekolah jadi pangkatnya terus naik. Gitu. Iya. Oh, jadi ada mulai semenjak TBC Matupang lah mulai ada rasionalisasi. Kepangkatan. Iya. Oke, di tentara ini ya Be. Iya. Nah, terus gini Be. Jenderal Sudirman ini beliau ini punya kedekatan dengan Bung Karno katanya Be ya? Oh iya, segan Bung Karno. Segan. Karena kan Bung Karno itu waktu lebih cenderung kepada diplomasi. Lebih cenderung ya, bukan jadi di blok itu, lebih cenderung ke sana. Jadi Bung Karno di sisi itulah ya? Iya, dia tetap Bung Karno berusaha menjaga persatuan ya. Jadi kalau rangkul-rangkulan lah. Pada suatu hari mereka ketemu di Yogyakarta kan, ketika sebentar balik dari hutan Pak Dirman kan, kan itu ada pertemuan di Yogyakarta ya, berangkul-rangkulan menyambut Pak Dirman yang datang dari hutan kan. Jadi Bung Karno tuh mengapresiasikan perundingan, juga mengapresiasikan gerilya. Iya, dia dua-dua. Kalau Syahrir perundingan mutlak, kita selesaikan secara perundingan. Sultan Syahrir Be ya? Sultan Syahrir, Rum, apa itu blok perundingan. Oh, tanpa perang? Kalau kita bisa berunding, kenapa harus perang gitu kira-kira logikanya. Iya. Kalau Sudirman enggak. Perang aja udah? Perang aja gitu. Oh gitu. Nah terus gini Be, yang memerintahkan Pak Dirman ini siapa Be? Dirinya sendiri, dia panglima besar. Bukan presiden? Enggak dong, dirinya sendiri. Presiden nggak nyuruh pergi ke hutan. Oh bisa begitu Be? Iyalah, presiden kan malahan pindah, memerintahkan ibu kota pindah dari Jakarta ke ke Yogyakarta. Ya bukan ke Penajam, Kalimantan Timur. Bukan dia ke situ. Kan pindah, ya kan, Bung Karno. Jadi Bung Karno katakanlah lebih fleksibel lah gitu kan ya. Lebih lentur lah. Lebih lentur gitu. Kalau yang lainnya tetap pukul mundur aja di Belanda gitu Be. Belanda kita hajar. Termasuk Pak Harto kan. Pak Harto juga tim keras. Iya kan, Pak Harto yang hajar Belanda pada 1 Maret itu. Serangan umum 1 Maret. Serangan umum kan terkenal. Filmnya juga ada. Itu di bawah perintahnya Pak Dirman. Iya. Iya kan, Be? Iya. 6 jam di Jogja. Saya nonton tuh filmnya tuh. Iya. Gitu kan. Menarik ya Be. Jadi memang ada kayak semacam pembagian tugas antara para jagoan-jagoan zaman dulu nih Be ya. Iya, memang jagoan dalam fisik juga. Saya ketemu Pak Kasman dalam usianya 70. Aduh, fisiknya masih oke.
Pak Kasman itu. Iya. Pak Kasman itu kalau ada undangan ceramah nggak mikir naik apa, dia pernah naik truk kol. Ketua Mahkamah Agung. Iya, naik kol. Ketua Mahkamah bukannya Agung. kol. Iya. Udah menjadi Ketua Mahkamah Agung, Be. Sudah pernah ke Mahkamah Agung, ya kan? Kalau berpergian itu nggak hero pakai mobil apa? Wow, luar biasa, Be ya. Pejabat-pejabat zaman dulu luar biasa, Be ya. Oh iya, apapun iya. oke. Gak mikir harus pakai 4Rider ataupun pakai mobil-mobil mewah Apalagi gitu ya. Lamborghini terus nakut-nakutin anak kecil pakai Vespa. Iya. Ya, memang sejarah-sejarah itu bikin kita jadi merasa sebenarnya anak muda saya jadi merasa kecil nih, Be ya. Kok mereka ini perjuangan mereka luar biasa. Kita apa yang udah kita kasih ke negara ini, Be? Iya, harus ada lah ya. Dengan kapasitas pribadi masing-masing dengan sesuai dengan zaman yang sekarang kan. Orang bilang kali, Be ya. Milenial apa yang dapat kita lakukan untuk membangun negara kan begitu. Iya. Ya, banyak contoh-contoh lah. Dua saja kita ambil, Pak Dirman dengan Pak Kasman itu kita udah kagum lah. Oke, dengan kedua orang Pak Dirman ini, Be ya. Jadi Pak Dirman sama Bung Karno ternyata bukan Bung Karno yang memerintahkan Pak Dirman untuk gerilya. Oh kan. Jadi presiden tuh instruksinya kok ngapain, Be? Zaman dulu. Jadi begini. Jadi ngapain tugasnya presiden itu ngapain, Be? Perlu dipahamin ya kan bahwa pada 45 ke 49 memang dikatakan Undang-Undang 45 yang berlaku. Tapi ada Perdana Menteri, kan Perdana Menteri nggak ada di Undang-Undang 45. Nggak ada. Jadi kita bingung dari sejak kalau melihat kacamata konstitusi ya, ini bagaimana ada Perdana Menteri? Pak Hatta pernah Perdana Menteri, ya kan? Sedangkan di Undang-Undang 45 nggak ada. Nggak ada. Jadi kita anggaplah situasi perjuangan lah. Oke, darurat lah, Be. Darurat kita anggap Darurat, begitu, jadi iya. kepemimpinan pun ya dibuat dulu segera gitu. Iya, pokoknya begitulah kalau kita tunggu kelar kapan merdeka aja gitu kan. Iya. Barulah mulai perlahan dirapikan satu-satu, Be ya, undang-undang amandemen. Iya. Entah jadi rapi apa enggak undang-undang itu kalau amandemen jadinya kan. Ya teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi kita kali ini, sejarahnya Pak Dirman? Apa yang kalian ketahui mungkin tentang Pak Dirman yang juga mungkin belum diketahui oleh teman-teman yang lain? Tulis di kolom komentar. Dan untuk kedepannya, video-video berikutnya, kita coba apa yang mau kita tanyakan kepada Babe Ridwan Saidi mengenai sejarah-sejarah, tulis juga di komentar. Nanti akan gue baca satu persatu. Mudah-mudahan Babe mengetahui dan bisa menceritakannya kepada kita. Ya, Be ya. Be, terima kasih banyak, Be. Teman-teman semua jangan lupa like dan share videonya biar lo semua, teman-teman dan keluarga kita bisa memahami apa itu sejarah yang lebih dalam lagi. Subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo update di channel Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.